Hai bosku, selamat datang kembali di siaran Coach DV Channel. Kali ini gue ajak lo ke dapur gue yang sederhana aja, karena gue pengen masak pesanan pelanggan gue berupa rendang paru dan ayam bakar. Oke, berkenaan dengan ini, gue juga mau sharing sama lo perihal keadaan perekonomian di negara kita yang saat ini lumayan carut marut dan ya menghempas sebagian besar orang, sehingga banyak di antara kita yang menjadi pengangguran. Maka gue ingin mengimbau pada kita sekalian, hendaknya jangan sampai kita jadi generasi atau masuk ke dalam golongan generasi pemalas dan pengangguran. Mau lo tua kek, apalagi masih muda. Jadi gak ada itu kamus menganggur dalam hidup orang-orang yang hidup. Maksud gue begini bosku, gue punya pekerjaan meski semuanya adalah freelancer, tapi ya lumayan untuk menghidupi keluarga gue dari waktu ke waktu. Ya, gue adalah seorang radio broadcaster, konsultan untuk radio, siaran radio di daerah. Gue pengisi suara iklan TV maupun radio. Terus gue juga dosen. Tapi tiga-tiganya ini sekarang lagi sepi. Terus gue bengong-bengong aja gitu, nunggu belas kasihan atau apa gitu. Enggak lah. Kita sebagai generasi, mau tua apalagi muda, harus tetap eksis, tetap berupaya, ikhtiar jalan terus. Rezeki datangnya dari Allah, nggak usah khawatir. Jadi apapun yang bisa kita lakukan selama itu baik dan benar, kerjakan. Nah, alhamdulillah gue dititipkan Allah juga kemampuan untuk memasak. Ya udah, gue manfaatin. Gue perkenalkan kepada teman-teman, gitu kan, kepada sahabat-sahabat gue. Ya alhamdulillah di antara mereka ada yang mencobanya, dan bahkan bukan sekali beli aja habis itu putus, enggak, berulang-ulang. Alhamdulillah, berarti mungkin masakan gue dinilai enak dan memenuhi syarat. Nah ini kan bisa jadi ladang pekerjaan yang baru buat gue. Jadi nggak harus bergantung, oh gue lagi nggak dipakai nih untuk mengisi suara iklan. Ya udah, nggak apa-apa, karena memang mungkin rezeki gue untuk itu lagi di stop dulu sama Allah. Ya udah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Bisa masak? Masak dong bos. Ya, bisa apa lagi? Bisa bikin konten kayak gini. Walaupun ya jadi YouTuber, gue rasa tidak akan terlalu menjanjikan, selain daripada harapan yang semoga suatu saat nanti postingan-postingan kita, komunikasi kita direspon baik oleh audiens, dan dari sana kita bisa dapat rezeki. Ya alhamdulillah, gak ada masalah. Tapi jangan berhenti di sana aja. Ini ya anggaplah selingan gitu. Yang kita butuhkan adalah kontinuitas. Artinya setiap hari kita butuh dana, kita butuh biaya, apa untuk makan sehari-hari, untuk biaya bayar listrik dan lain sebagainya. Itu kan harus, nggak bisa enggak. Masa bisa diem? Ya udah, kalau bisanya ini ya lakukan ini gitu. Nah, saran gue buat generasi baik muda maupun udah tua, ya janganlah masuk kepada golongan pengangguran. Apalagi lo malas, wah itu enggak banget. Coba misalnya lo punya keahlian apa, lo bisa nyanyi atau lo bisa ngarang lagu, ya udah lo karang lagu, lo bikin yang bagus, kemudian lo manfaatin media sosial, apa YouTube ini, kemudian lo pamerin di sana, lo nyanyiin lagu lo sendiri. Bukan mustahil, cepat atau lambat, nanti lambat laun. Banyak kan orang yang juga berhasil kayak gitu. Jangan lo diem aja, ini yang masalah. Jangan lo cuma pasrah menghadapi keadaan yang saat ini lagi loyo. Itu kata kuncinya. Ada satu prinsip yang mesti lo pegang ketika lo sedang melaksanakan suatu ikhtiar. Apa itu?
Prinsip yang pertama, ya ini kan gue bilang suatu prinsip. Prinsip yang pertama, jangan pernah malu ataupun gengsi melakukan suatu pekerjaan yang sekiranya ia adalah baik dan benar. Nih kayak gue masak pesanan orang, rendang paru, gitu kan. Emangnya ini buruk? Enggak. Gengsi. Kenapa mesti gengsi? Emangnya orang-orang peduli kalau lo susah gitu? Enggak. Tetap aja lo harus tanggung apapun permasalahan yang ada di hadapan lo. Gak bisa dengan gengsi-gengsi ria. Gak makan lo, kelaparan lo ntar. Atau jadi tukang minta-minta malah ntar. Gak bagus itu. Oke. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, segerakan. Now. Prinsipnya adalah ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, laksanakan sekarang juga. Jangan ditunda. Karena menunda itu adalah pekerjaan sia-sia. Bisa jadi kerjaan yang semula ingin lo kerjakan jadi batal lantaran lo menunda. Nah, ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah lakukan ikhtiar optimal. Jadi artinya apa? Bergerak terus. Nggak bisa di sini, lo upayakan yang lainnya. Nggak bisa yang lainnya lagi. Insya Allah pasti ada jalan. Nah, gimana bosku? Masih mau jadi generasi mager? Gabung sama kaum pemalas dan pengangguran? Ya, semua itu adalah pilihan. Kalau saran gue, selama kita masih hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelengkapan jasmani, rohani, ya, jangan cuma doa aja. Karena doa itu belum tentu akan menghasilkan rezeki. Tapi kalau doa dan ikhtiar yang optimal, insya Allah rezeki akan datang. Kenapa? Rezeki itu bukan sesuatu yang datang begitu aja dari langit. Dia harus dikejar, dia harus dijemput bersama ikhtiar, upaya yang optimal. Jadi tugas kita apa? Ikhtiar, doa. Baru kemudian kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha menentukan. Setuju bosku? Oke, semangat. Gue Coach Give. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push it down.